Mas Fadli, live trading lagi dong. Pair apa ya? Kita hajar semua aja yuk. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli. Masih di channel kita bersama, tempat kita belajar bareng-bareng. Apalagi kalau bukan NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru di channel ini, atau mungkin teman-teman juga belum pernah nonton video live trading kita sebelumnya, teman-teman masuk tuh ke playlist live trading itu banyak banget ya. Intinya dari video seperti ini adalah membangun ekspektasi teman-teman semua, mengerti bagaimana cara pandang Nusantara Efek Community sebagai komunitas, saya pribadi sebagai Fadli gitu ya, bagaimana cara pandang kita terhadap market live. Nah, kabar baiknya teman-teman, video-video seperti ini walaupun teman-teman tontonnya H+1, H+2, H+3, masih mungkin ada yang bisa teman-teman ambil sebagai tradingan teman-teman semua. Kenapa? Karena kita bukan kategori traders yang buy now, buy sekarang gitu-gitu ya. Bukan. Kita bukan yang sell sekarang kalau nggak ketinggalan gitu. Awas ketinggalan bis misalnya gitu. Enggak. Kita nggak seperti itu. Kita menggunakan buy limit dan sell limit sehingga teman-teman bisa melihat kalau ternyata trading plan-nya masih aktif, teman-teman bisa mendapatkan plannya seperti yang kita rasakan juga gitu ya, atau mungkin di cancel di masa depan kalau mungkin sudah tidak valid lagi ya. Nah teman-teman, yang lebih gampang lagi, teman-teman bisa masuk ke dalam member area di website kita di nusantaraefekcommunity.com. Teman-teman bisa masuk ke sana, teman-teman masuk gratis sebagai member publik. Biasanya selalu ada satu plan setiap hari yang di-share ke sana kalau VIP-nya lagi produktif gitu ya. Tapi kalau VIP-nya tidak mendapatkan plan, publik pun sama. Ya, kabar baiknya, kalau VIP dapat 5 plan, 10 plan, 3 plan, salah satu yang terbaik dikasih secara gratis buat Anda. Oke, so teman-teman, video-video seperti ini teman-teman akan dapetin lagi di masa depan. Pastikan teman-teman subscribe channelnya. Caranya, yang warna merah tuh di bawah, subscribe, diklik jadi warna abu-abu, maka teman-teman akan dapetin info kalau kita upload video baru di masa depan. Simple ya? Oke, sekarang kita masuk ke dalam member area. Nah, di layar teman-teman lihat, ini adalah tampilan dari landing page dari websitenya nusantaraefekcommunity.com. Nah, di sini teman-teman tinggal masuk ke menu trading signal, lalu teman-teman pilih trading plan tuh yang paling atas sebelah kiri ya. Boom, setelah pilih trading plan akan muncul all trading plan. Nah, ini adalah trading plan yang didapat di dapurnya NFC VIP. Oke, saya bahas salah satu deh. Saya misalnya contoh yang AUD-CHF nih. Teman-teman bisa lihat di sini. AUD-CHF buy area bentuknya seperti itu. Teman-teman bisa lihat bentuk chartnya seperti itu. Lagi trennya naik, terus ada buy area di sana. Oke. Nah, kalau teman-teman mau ikutan gimana? Yuk kita bahas satu ini nggak apa-apa deh. Di AUD-CHF ya. Kita buka. Kita buka trading view seperti biasa teman-teman. Kita munculkan chartnya dulu. Kita klik AUD-CHF. Oke. AUD-CHF. Nah, teman-teman lihat, secara umum, biasanya kita trading menggunakan berbagai filter. Nah, apa yang teman-teman lihat hari ini di dalam sebuah video, ini adalah pendapat saya pribadi. So, saya punya filter pribadi. Jadi jangan mempertanyakan, Mas, itu auto climate-nya sudah tidak confirm. Mas, itu sudah di atas EMA 200 atau di bawah EMA 200. Mas, itu nggak ada EMA 9-nya. No. Ini adalah filter saya pribadi. Yang kalau saya pribadi lihat tradingan ini sudah saya pasang sebagai pending order di akun pribadi. So, teman-teman boleh ikut, boleh tidak. Yang pasti teman-teman perlu mengerti kenapa ini diambil. Ini yang mahal. Oke? AUD-CHF. Nah, di AUD-CHF ini climate-nya masih up gitu ya. Walaupun karannya sudah 12, teman-teman lihat di sini karannya 12 ya. Set. Nih. Karannya 12, tapi STD naiknya itu cuma 4,88 atau 5 candle. Sebenarnya karena dia candlenya one day atau satu hari ya, teman-teman bisa ngelihat kalau misalnya ini karannya sudah lebih sebetulnya. Hanya saja teman-teman perlu perhatikan di time frame 1H-nya di AUD-CHF ya, teman-teman lihat saya besarin candle 1H-nya. Nah, area tersebut masih oke banget menurut saya. Oke. Nih, teman-teman lihat di sini. Oke, saya coba membuat lingkaran di sana. Oke, lingkarannya ini saya pindahin ke sini. Nah, teman-teman lihat, lingkaran orange ini adalah area yang cukup menarik buat saya secara pribadi. Nah, di sini teman-teman boleh ambil ini sebagai buy area. Oke, ini sudah matang sebetulnya plannya. Oke,
Nah, apa yang membuat ini menarik, teman-teman? Yang pertama, trennya lagi up. Oke. Yang selanjutnya, dia di atas EMA 200 di time frame H1 di AUD CHF itu sendiri. Oke. Next, yang selanjutnya, EMA 200-nya hampir nyebrang area, sehingga ini memungkinkan beberapa saat ke depan, beberapa jam ke depan, area ini mungkin akan di-cancel. Atau beberapa jam ke depan, harganya akan turun dan masuk ke dalam buy area dan memanggil area jadi transaksi buy. Itu juga mungkin. Oke. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, stop loss-nya bukan di 68017 ya. Seperti yang teman-teman lihat garis warna hitamnya sebelah bawah kan 68017. Stop loss-nya itu di 0,67950. Oke, kenapa di situ? Karena kita kurangin, kita berikan buffer zone sebagai tambahan lebar area, tambahan ruang gerak harga untuk harga lebih mudah tidak disentuh oleh SL. Tidak disentuh oleh harga SL-nya. Oke, jadi ada tambahan ruang gerak, itu disebut sebagai buffer zone. Setelah itu, teman-teman bisa lihat TP1-nya 68542, TP2-nya 68838, TP3-nya 69134. Nah, ini adalah chart untuk AUD CHF. Oke, plan AUD CHF. Nah, itu alasan-alasan secara live yang saya jelaskan. Oke, kita ganti lagi chartnya supaya lebih banyak contoh kasus. Saya lihat dulu trading plan yang saya punya apa lagi. Ada NZDCAD. Sorry. Ini saya ada gold. Kita lihat gold ya. Ini pernah dibahas kemarin sama Mas Angga nih di live tradingnya alumni STM video on demand-nya Mas Duyan Anggara itu ngomongin tentang ini kemarin. Oke. XAU USD. Nah, siapa yang suka trading gold? Ngacung. Ya, komen di bawah ya. Apa yang mungkin teman-teman dapetin. Nah, di XAU USD kita lihat teman-teman di chart daily-nya itu climate-nya up. Nah, climate-nya up. Climate-nya down, sorry. Climate-nya down. Nah, warna bulat tebal merah ya. Buat teman-teman yang belum ngerti cara nginstal auto climate atau belum dapetin toolsnya secara gratis, ini tools berbayar ya by the way. Teman-teman chat admin, cari di bawah video ini, itu di kolom deskripsi ada salah satu WhatsApp admin. Di chat aja, minta bantuan kalau teman-teman butuh yang berhubungan dengan trading yang bisa NFC bantu buat teman-teman semua. Oke. Balik ke chart. Di auto climate-nya, di sini lihat bulatan yang paling kanan di bawah kiri itu ada warna merah tebal ya. Berarti current-nya baru 2 dan dia confirm down, sedangkan STD turunnya itu 6,57. Nah, di sini teman-teman, berarti climate-nya masih oke untuk diambil. Boleh nyari sell. Nah, itu dulu, boleh nyari sell. Oke, selanjutnya apa area sell yang cukup menarik? Nah, kita gedein ya chart yang time frame kecilnya. Nih, teman-teman bisa lihat keseluruhan chartnya. Kunci dari mencari unfilled order yang cukup kuat adalah teman-teman perlu mencari strong imbalance. Nah, yang paling gampang jadi indikator strong imbalance, teman-teman perlu melihat move dari candle yang cukup panjang. Biasanya Marubozu candle atau yang bodinya cukup lebar, lebih dari 50% dari total panjang candlenya. Jadi ekornya sedikit atau bahkan nggak ada ekornya. Nah, itu biasanya disebut sebagai leg in atau leg out, gitu ya. Oke, balik lagi ke chart. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dengan mudah ada beberapa candle panjang di sini ya. Saya coba lingkarin. Move to the, nah gini. Boom. Set. Nah, teman-teman lihat ini adalah contoh candle yang cukup panjang. Oke. Ada lagi. Misalnya di sini. Nah, teman-teman lihat. Nggak kena dia. Nah, ini adalah candle yang cukup panjang juga ya. Ada lagi misalnya di sini. Nah, ini adalah candle yang cukup panjang juga. Jadi ini adalah candle drop. Karena turun warna merah kita sebut sebagai candle drop. Nah, auto UFO, unfilled order ya, bukan auto UFO. Auto UFO itu toolsnya prediktif. Unfilled order bisa ditemukan dengan mudah sebetulnya, tapi tidak selalu mudah, kadang-kadang susah. Oke, contoh, saya delete dulu ya yang ini ya, tampilan ininya. Oke, lingkarannya saya hapus dulu. Garisnya juga. Nah, saya pengen teman-teman fokus sama apa yang saya sampaikan. Nih, area yang
sebelah bawah ini adalah area yang cukup menarik dijadikan buy area, teman-teman. Nih, oke, buy area, sell area, nih ya. Nah, ini yang disebut sebagai drop base dope. Hanya saja candlenya cukup wiki, ya, cukup panjang ekornya. Saya secara pribadi, kalau ngikutin rules-nya yang baku, teman-teman bisa lihat ini diambil sepanjang ini areanya. Dari 1876.487, SL-nya di 1894.198. Tapi saya secara pribadi akan ambil di sini, teman-teman. Saya akan move candlenya sampai ke sini. Saya akan ambil di bodinya. Nah, gitu. Jadi lebih konservatif ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini area yang akan saya ambil sebagai sell area di gold. TP-nya sampai mana, Mas? Sampai 1:3 cukup. Ya. Terus resikonya apa kalau areanya dikecilin kayak gini? Ya resikonya areanya jadi nggak ke-fill, jadi nggak dapat. Kalau misalnya candlenya harganya ternyata mendekat dan jatuh lagi terus ke bawah, kita nggak dapetin sell areanya. Sell-nya nggak dapat transaksinya. Tapi kalau teman-teman ngambilnya misalnya diturunin ke bawah yang warna harga OP-nya jadi di sini gitu ya. Nah, teman-teman mungkin lebih pasti dapat transaksinya, tapi TP3-nya jadi lebih jauh. Nah, ini yang perlu diperhatiin teman-teman. TP1 dan TP2 dan TP3 itu ngaruh banget dari lebar area. Nah, yang namanya area, teman-teman tidak harus ambil seluruhnya. Nah, ini juga jadi perhatian, gitu ya. Tidak harus seluruhnya diambil. Oke? Satu lagi deh, kita cari apa ya? GBP JPY saya punya plan. Nah, supaya lebih banyak contoh kasus. GBP Yen. Oke, let's see. GBP Yen. Di GBP Yen kita lihat di time frame daily, climatenya up, biru tebal, artinya boleh cari buy. Ya, karannya masih 4, STD naiknya 6,22. Artinya selama 6,22 hari biasanya dia akan terus naik, atau 7 hari lah kalau dibulutin ke atas. Sekarang baru 4, berarti masih boleh 3 hari lagi ya. Oke, setelah di time frame daily, time frame common time frame, kita turun ke edge time frame. Oke, masuk ke time frame 1H. Nah, oke, kita gedein time frame 1H-nya nih, teman-teman bisa perhatikan. Ada candle panjang banget. Oke, di GBP JPY di time frame 1H. Nah, di time frame 1H saya OP di sekitar sebentar. Ya. Di daerah di atas ternyata. Very nice sebenarnya ini. Oke. Sebentar, saya lihat di M30 dulu. Nah, teman-teman perlu zoom in atau zoom out ketika teman-teman trading karena teman-teman perlu melihat areanya lebih jelas lagi. Nah, ini juga satu tambahan nugget nih buat teman-teman semua. Kalau kita lagi trading, teman-teman boleh masukin areanya lebih dalam dengan zoom in ke time frame yang lebih kecil atau zoom out ke time frame yang lebih tinggi, gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini bentuk areanya yang dimunculin adalah di M30. Nih, di daerah sini, teman-teman. Oke, nih dia. Betul ya, ini area yang saya ambil. Ya, betul. Ini dia. Nih. OP-nya di situ, ya. SL-nya di sini. Kedekatan. Sini dong. Nah, gitu. Ini dia. Ini adalah areanya. Jadi, ini adalah area yang muncul di GBP JPY di M30, ya. Tapi kalau di H1, dia tidak terlalu terlihat. Kalau teman-teman balikin lagi ini ke time frame H1, teman-teman bisa melihat areanya sebetulnya hanya stair stepping aja. Tapi ini adalah base yang bagus, yang memenuhi kriteria, dan ini adalah quick retest. Teman-teman boleh ambil ini sebagai buy area, buy-nya di 141.066, SL-nya di 140.968 di GBP JPY. GBP cukup naik, cukup jauh ya, lagi trending up teman-teman. Saya kasih satu tambahan lagi deh, saya cepat aja di GBP CHF. GBP CHF. Oke. Boom. Nah, GBP CHF ini move-nya juga lumayan, teman-teman perlu hati-hati sama fluktuasinya ya, teman-teman ya. Oke, kita tunggu dulu. Chartnya kebuka di GBP CHF. Nah, apa yang saya sampaikan di sini teman-teman perlu bijak sama risk-nya ya. Kayak gini misalnya ini ada 2 GBP misalnya. Dua-duanya ini disebut sebagai buy area, artinya searah. Nah, apakah Mas Fadli ambil dua-duanya? Yes, di kasus ini saya suka dua-duanya, maka saya bagi 2 resikonya. Gitu ya. Ini yang namanya korelasi. Teman-teman perlu pahami aturan korelasi. Nanti cari video di sini. Di YouTube ini tentang korelasi. Oke? Ya, ini dia. Nah, ini sih jarang orang bisa lihat sebenarnya ya. Nih. Set areanya satu di sini. Oke, dia loncat-loncat. Oke.
satunya lagi OP-nya di sini. Nah, di situ. Sekitar itu. Jadi ini adalah area yang cukup sempit, teman-teman. Cuma sekitar dari 42 kali 54, 12 pips kurang lebih. Ya, cuma 12 pips, tapi ini ada area yang cukup menarik, yang cukup bagus, teman-teman. Di sini ada quick retest. Kalau teman-teman spreadnya 0, teman-teman mungkin sudah ke field di area ini kalau teman-teman analisanya sama seperti saya. Tapi kalau misalnya tidak ke field karena spread, ya teman-teman boleh tetap ambil karena dia masih tetap kuat probabilitasnya, gitu ya. GBP CHF ini dia 1.20545 di OP-nya, SL-nya di 20423. Oke. Itu dia beberapa pair yang sudah jadi plan saya hari ini yang bisa saya kasih teman-teman semua. Masih ada beberapa, tapi nanti videonya jadi setengah jam. Intinya yang perlu teman-teman dapatkan adalah bagaimana cara pandang saya terhadap market dan ada sedikit-sedikit live kasus yang teman-teman bisa ambil sebagai manfaatnya. Oke. Nah, plan-plan yang lain yang teman-teman bisa lihat di layar teman-teman semua ya, kayak NZT-JP ya, USD-JP, GBP USD dan lain-lain, ini adalah akses untuk NFC VIP. Nih, kalau teman-teman lihat sepanjang bulan Januari ini, teman-teman, di NFC VIP udah ada beberapa transaksi dan yang cukup menarik, teman-teman. Nah, ya, teman-teman bisa lihat win rate-nya di TP1 itu 83%, di TP2 83%, di TP3 50%. Nah, kabar baiknya tidak perlu 100% untuk pasti profit. Seperti TP3, walaupun setengahnya saja yang TP, setengahnya SL, 50%-nya SL, tapi menghasilkan 6R. Tuh, menghasilkan 6R. Nah, ini yang bikin akunnya tetap bertumbuh, walaupun lebih banyak SL-nya bahkan. Gitu. Apalagi kalau teman-teman ambil semuanya ya. 6 tambah 4 tambah 9, 20R sudah dikantongin sama NFC VIP members di bulan Januari, which is baru tanggal 12 saat video ini direkam. 12 Januari 2021. Ya, awal tahun juga nggak ngitung dari tanggal 1 ya kan. Kita baru start trading hari Senin pertama, which is tanggal 4. Ya, jadi baru sekitar 1 minggu jalan, sudah mengantongi 19R. Kalau diambil semua. Ya, tapi ingat sekali lagi teman-teman, di mentoring NFC VIP yang setiap Selasa dan setiap Kamis itu seminggu 2 kali kita selalu sampaikan sama teman-teman semua. Kayak nanti malam saya akan ngebawa ini, gitu ya. Kalau teman-teman nonton video ini, teman-teman belum pernah ikut, teman-teman cari link di bawah video ini yang garis miring member, itu info lengkap tentang NFC VIP. Di sana kita selalu sampaikan bahwa tidak semua plan harus diambil seluruhnya. Kalaupun mau diambil semuanya, dibagi resikonya TP1, 2, dan 3-nya. Karena kalau diambil 1%, 1%, ya kalau profit 19%, kalau loss lebih gede lagi. Tapi teman-teman juga lebih repot memanage-nya. Untuk saran saya di awal, teman-teman lebih fokuslah ke safety target dulu. Ambil TP1 dulu minimal. Setelah itu 1+2 atau 1+3. Atau 1, 2, 3 diambil semua, tapi satunya 1% aja. 2 dan 3-nya setengah-setengah, jadi maksimal tetap 2%. Itu adalah resiko maksimal yang kita sarankan. Setelah itu teman-teman sangat pede, sangat yakin mau naikin resikonya, monggo. Resiko ditanggung penumpang tapi gitu ya. Jadi apa yang kita sampaikan itu yang selalu kita jalankan dan mudah-mudahan juga bisa memberikan efek yang bagus, yang positif buat teman-teman semua. Thank you teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.